pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Lukas Lorejamagayo, SPD. Saat ini saya mahasiswa LPTK Universitas Pendidikan Ganesha, kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 dengan NIM 23748050025. Pada saat ini saya mengajar di SMP Negeri 3 Kodi Utara, Kecamatan Kodi Utara. Hari ini Senin tanggal 4 Maret tahun 2024 saya melaksanakan praktek pembelajaran UKIN PPG Daljab. Mohon usul saran dari dosen penguji untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Demikian, selamat menyaksikan dan ikuti terus video pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Jadi baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Pak Guru minta satu orang untuk memandu kita di dalam doa. Semuanya bangun. Baik, terima kasih. Baik, Pak Guru akan mengecek kehadiran ya. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Hendrikus Baligeru dengan Yulianus Darabali. Pada hari ini kita belajar tentang menyimpulkan. Informasi cerita inspiratif. Sebelum kita masuk pada cerita tersebut, saya akan memberikan satu contoh yang paling konkret, yaitu tentang keegoisan seorang anak yang tidak mau mendengar kata-kata atau nasihat dari orang tua atau teman-teman sebaya. Ada seorang anak laki-laki. Dia ini adalah orangnya egois. Ketika kita berikan saran yang terbaik, maka dia tidak terima. Dia ngambek, habis itu langsung marah. Setiap hari dia begitu terus. Ketika kalau ada teman yang mau mendekat, dia menjauh. Ketika kalau ada teman yang mau mendekat, dia juga marah. Bahkan dia mengeluarkan kata-kata kotor dari mulutnya. Makanya dia itu adalah banyak dendam atau banyak teman-teman yang sudah dia menyakiti. Tetapi orang tua dia mengambil salah satu kebijakan demi kebaikan anaknya, yaitu orang tua dia menyiapkan salah satu sebuah pagar dengan dia menyiapkan semua perlengkapan, mulai dari hammer, terus paku, kayu, dan bambu. Ketika setiap hari anak tersebut menyuruh untuk menancapkan
paku di atas pagar dengan sebanyak mungkin sampai pada hari-hari berikutnya. Itu adalah demi kebaikan anak tersebut. Terus setiap hari orang tua suruh terus dia untuk menancapkan paku. Setiap hari dia menancapkan paku itu berkisar ada yang kadang 70, kadang 30-an. Berarti kalau kita hitung, dia menancapkan paku itu selama 1 bulan. Berarti kita hitung sudah selama 1 bulan dikalikan dengan contoh ada yang 30, 70, sudah berapa kilo. Ketika paku itu sudah selesai, pagar itu dia sudah selesai, dan orang tua juga dia menyuruh anaknya menancapkan paku dengan harus memukul dengan sekeras mungkin. Itu adalah suruhan dari orang tua. Anak tersebut dia ikut apa yang disuruh oleh orang tua. Ketika dia menyuruh seperti itu, maka anak itu dia ikut apa suruhan dari orang tua sampai pada 1 bulan tersebut. Maka dia mulai sadar bagaimana kita bisa bagaimana kita menyakitkan orang lain dengan menancapkan paku tersebut. Terus dia mulai sadar. Ketika dia kehabisan paku, dia setiap hari dia melapor di orang tua, "Bapak, saya sudah habis paku." Orang tuanya siapkan lagi sampai pada 1 bulan. Ketika dia mengerti bagaimana cara menyakiti orang lain, orang tuanya dia menyuruh lagi, "Coba engkau cabutkan." Dan kalian pernah merasakan toh? Pernah tidak? Pernah tidak? Contoh Okta dengan Melki. Mereka ini Okta mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata kasar terhadap Melki. Walaupun Okta dia minta maaf, pasti Melki masih kecewa. Walaupun Melki saya sudah maafkan, tetapi pasti dia ada kecewa di dalam hati. Ya, jadi baik, mungkin sampai di sini saja. Sekarang kita masuk pada menyimpulkan informasi cerita inspiratif. Pak Guru di sini menyiapkan ada 5. 5-nya itu adalah ada orientasi, perumitan peristiwa dan komplikasi, terus resolusi dan koda. Terus di situ ada beberapa pengertian. Di situ di koda di situ ada orientasi. Selain orientasi ada pengertian. Di dalam pengertian di situ di orientasi ada pengantar cerita. Yang dimaksud dengan pengantar cerita adalah tema. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Bisa. Terus yang kedua, perumitan peristiwa. Di dalam perumitan peristiwa di situ kisah tokoh. Kisah seorang tokoh atau peristiwa menuju puncak cerita. Berarti kita sudah masuk. Ya, sudah masuk pada cerita tersebut. Ya. Tadi kan judul, terus habis judul kisah seorang tokoh untuk menuju pada puncak cerita. Iya toh? Terus yang ketiga, di situ ada komplikasi. Di dalam komplikasi di situ ada puncak atau inti cerita. Puncak atau inti cerita. Ya, di dalam inti cerita atau puncak berarti kita sudah tuangkan. Tadi kan yang awalnya itu kan judul, terus kisah,
habis kisah kita terapkan, kita masuk pada inti tujuannya itu seperti apa. Sama dengan kalau kita pergi di pasar, bukan hanya pergi di pasar saja, tapi pasti ada tujuan ya. Sama dengan komplikasi, terus resolusi. Di resolusi di situ adalah peristiwa menyadarkan tokoh. Yang dimaksud dengan resolusi di situ adalah peristiwa yang dapat menyadarkan tokoh. Tadi yang satu contoh yang paling sederhana tadi yang saya kasih, seorang anak laki-laki yang egois atau pemarah. Berarti di situ di resolusinya di situ adalah menyadarkan peristiwa yang dapat menyadarkan. Berarti kita kasih contoh dari orang tua kasih contoh terhadap anaknya untuk menyadarkan anaknya. Bagaimana caranya menyakiti orang lain supaya dia jangan mengulangi lagi ya. Terus koda, di dalam koda di situ adalah penutup. Penutup itu adalah penutup peristiwa. Berarti kita sudah mengakhiri ya. Terus yang berikut di situ ada cara-cara dalam penyusunan peristiwa atau cerita inspiratif. Di dalam pengertiannya di situ adalah teks cerita inspiratif adalah bahan yang digunakan atau media untuk mendapatkan ide atau gagasan dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan. Berarti adalah pengertiannya. Terus di sini ada tujuan. Di sini tujuan cerita itu adalah inspirasi adalah untuk menambah dan menggugah motivasi semangat. Itu adalah tujuannya. Dia memberikan motivasi supaya kita benar-benar membuat dengan salah satu cerita atau cerpen dengan sungguh-sungguh. Ya. Terus yang berikut ada kaidah. Di dalam kaidah di situ ada kata sifat. Di situ ada beberapa contoh yaitu cantik, berarti tergantung pada cerita. Kita ambil judul tentang apa? Bisa mengerti tidak? Bisa. Terus yang berikut ada ciri-ciri kalimat atau fakta. Itu yang dimaksud dengan ciri-ciri kalimat atau fakta, yaitu yang benar-benar terjadi ya. Yang benar-benar terjadi. Jangan sampai kita karang cerita akhirnya sampai pada inti atau penutup kita sudah tidak tahu karena kita mengarang salah satu cerpen yang kita tidak tahu ya. Berarti dalam penyusunan cerpen itu harus benar-benar terjadi ya. Di dalam penyusunan cerita inspiratif itu ada struktur. Di dalam struktur di situ ada orientasi, terus ada peristiwa, terus ada komplikasi, resolusi dan koda. Itu nanti yang kita terapkan ya. Jadi baik, Pak Guru sekarang minta kalian untuk atau memilah salah satu cerpen, dibuatkan dalam bentuk orientasi, habis itu perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi dan koda. Terus pengertiannya sudah ada. Yang saya minta kalian untuk dibuat dalam pengertian, dalam menyimpulkan salah satu cerita dengan membuat kata orientasi, perumitan peristiwa dengan komplikasi, terus resolusi dan koda. Sekarang saling berhadapan, buatkan di situ kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4.
Di situ buatlah pengertian salah satu cerpen dalam bentuk paragraf yang berjudul tentang paku. Ya. Nanti di situ ada kata orientasi. Habis itu di situ juga ada kolom-kolom tersendiri. Nanti di situ sudah memang nama-nama kelompok ya. Tinggal kalian tulisnya di situ ya. Ya. Di situ sudah ada LKPD.
Sudah? Pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki, dia cerdas, berbakat dan tampan. Sayangnya dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang menjadi temannya, sering dia marah dan mengubah kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Orang tua anak itu sangat cemas dengan kebenarannya anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantung paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin." Pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat karena anak laki-laki itu begitu beringas. Pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Suatu hari, anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilan menahan amarah. Sekarang setiap saat jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah tertancap di pagar. Selain waktu berlalu, akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercabut hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. Kamu sudah berhasil, nak. Tapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula, sudah cacat. Hal yang sama saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu, kata-kata meninggalkan bekas luka di hati sama hanya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat, sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Demikian presentasi kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 2? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kelompok 3? Kelompok 4? Jadi baik. Tidak ada pertanyaan ya? Kita berikan aplaus untuk kelompok 1 dulu. Pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berkasar, dan tampan. Sayangnya, dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengubah kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya.
Orang tua anak sangat cemas dan tembaran anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari ayahnya mendapatkan suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekitar mungkin." Pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat karena anak laki-laki itu begitu beringkat. Pada hari pertama saja dia sudah mencapai 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada mencapai paku ke pagar. Suatu hari anak itu tidak layak memperlukan palu dan paku. Dia telah mempelajari menahan amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan berkata tentang keberhasilan menahan amarah. Sekarang setiap saat jika mampu menahan amarah dalam hari, cabut paku yang sudah tertancap di pagar. Sekian waktu berlalu. Akhirnya sang anak bangun setelah semua paku tercabut, hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. Kamu sudah berhasil, nak. Tapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula, sudah cacat. Hal yang sama terjadi sama kamu, menyakitkan orang dengan ucapanmu, kata-kata meninggalkan bekas luka tidak bersama karena lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat, sebab meskipun telah menghormati maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Pertanyaan untuk kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Jadi baik, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat, dan tangguh. Sayangnya, dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan menyebar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Orang tua anak itu sangat cerdas dan temperamen anak. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantong paku kepada anak. Sang ayah berkata, "Setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua di depan rumah kita sekeras mungkin." Pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat karena anak laki-laki itu begitu beringas. Pada hari pertama saat dia sudah menangkapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang dia tancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Suatu hari,
Anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilan menahan amarah. Sekarang setiap saat, jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah tertancap di paku. Sekian waktu berlalu. Akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercabut hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan bercerita semua, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat paku. Kamu sudah berhasil, nak. Tapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula, sudah cacat. Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu, kata-kata, meninggalkan bekas luka di hati sama hanya lubang bekas paku di paku. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaaf, luka di hati tidak akan pernah hilang. Sekian. Dan aplaus untuk nomor 3. Menyimpulkan dari 3 kelompok yang presentasi tadi menyangkut cerita atau menyimpulkan informasi cerita inspiratif. Jadi baik, di situ cerita inspiratif itu adalah narasi yang mengungkapkan perjalanan seorang dalam menghadapi tantangan hidup. Teks cerita inspiratif. Bagian teks cerita inspiratif itu yang dimaksud dengan orientasi. Terus yang kedua, komplikasi. Komplikasi adalah bagian komplik adalah saat cerita menyoroti masalah atau konflik. Masalah apa yang diterapkan di dalam cerita inspiratif. Terus resolusi di situ adalah penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh tokoh utama. Terus resolusi menceritakan penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Berarti masalah apa yang ia ceritakan. Contoh, Okta, dia dapat masalah. Dia menceritakan kepada Medi. Itu adalah menceritakan salah satu masalah dari masalah yang dihadapi. Terus koda, bagian akhir yang dimaksud dari koda di situ adalah bagian akhir dari cerita. Nanti pulang di rumah belajar lagi ya. Pak Guru akan memberikan tugas rumah ya. Nanti ditulis, nanti di pertemuan berikut dikumpul ya. Pak Guru akan memberikan tugas rumah atau pekerjaan rumah. Buatlah salah satu cerpen dalam kehidupan kita sehari-hari yang berjudul tentang persahabatan ya. Nanti di pertemuan berikut dikumpul ya.
Baik, selamat siang semua. Siang.